Ya, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Abi Altar, dalam rangka untuk berbagi tips ala buku Tukang Becak Go Internasional dan Jadi Doktor. Bukunya ada di perpustakaan STTNT Makassar, juga bisa dipesan melalui Kapia Institute. Nah, yang lalu kita sudah bicara tentang beberapa tips, 3 tips. Yang pertama, saya kira yang paling penting adalah Anda dan saya berani bermimpi, ya, berani bercita-cita, merumuskan cita-cita setinggi langit. Ya, itu paling penting. Kemudian yang kedua menurut saya dan menurut buku yang saya tulis ini adalah yang kedua, bagaimana kita benar-benar menghormati ayah dan ibu, ya, dengan memberikan mimpi itu secara detail kepada ayah dan ibu untuk didoakan. Itu penghargaan yang luar biasa, ya. Walaupun pemberian materi juga dan penghormatan yang lain itu penting. Kemudian yang ketiga, masih ingat teman-teman ya, yang ketiga adalah untuk sukses kita harus melibatkan orang lain. Dari awal kita harus melibatkan orang lain. Kemudian kalau kita sudah berhasil meraih mimpi, juga kita harus melibatkan orang lain, dalam arti jangan menikmati hasil sendiri, ya, berbagilah dengan orang lain atau sesama. Nah, yang keempat yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua, tips sukses yang keempat adalah yakin dan percaya, atau dengan kata lain positive thinking, ya. Istilah ini tidak asing bagi teman-teman juga, yaitu positive thinking. Ini persoalan believe or not believe, ya. Kalau kita berpikiran positif, berarti segala sesuatunya mungkin. Yang penting kita ada dalam yang namanya perencanaan. Kalau kita berefleksi firman Tuhan, ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, ya. Kadang-kala kita sudah menetapkan mimpi, ya, kita sudah melibatkan orang lain, tapi kemudian kita terpuruk, ya, pada pemikiran bahwa ini impossible, ya. Tidak mungkin saya akan studi di luar negeri karena saya ini orang miskin, ya. Tidak mungkin saya akan menjadi dokter karena saya ini tidak punya duit. Ini adalah pikiran-pikiran positif, negatif, sorry. Dan pikiran negatif sama saja dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah bagian dari jembatan untuk tiba pada kegagalan. Ya, ingat teman-teman, kekhawatiran itu adalah jembatan untuk tiba pada kegagalan. Pada waktu kita sudah khawatir, pikiran-pikiran negatif itu akan muncul, ya, berbarengan dengan apa yang dinamakan putus asa. Saya sangat yakin bahwa teman-teman bisa meraih mimpi yang setinggi-tingginya. Yang penting bahwa selalu mengulangi kata-kata positif dan jangan pernah berkata-kata pikiran yang negatif. Katakan bahwa saya pasti meraih sukses, saya pasti menjadi sarjana pada waktunya, saya pasti bisa menjadi master, saya pasti bisa menjadi doktor, ya, saya pasti bisa ke luar negeri kemanapun untuk studi karena dalam diri saya ada kemauan. Itu tips pikiran-pikiran positif yang harus ditimbulkan, dimunculkan dari diri teman-teman sendiri, ya. Saya ambil contoh ketika mau belajar ke negeri Belanda, yang saya pikirkan adalah karena saya tinggal di kampung pedalaman, tidak ada sarana transportasi waktu itu, maka pikiran negatif saya mulai muncul. Bagaimana saya bisa menjangkau untuk mengurus paspor tinggal di Belanda? Bagaimana saya harus mencari duit? Ya, bagaimana saya mau membawa istri saya yang sementara hamil? Ini mulai muncul. Bagaimana, ya? Itu bagian dari pikiran negatif menurut saya. Ya, bagaimana kalau kita balik dengan mengatakan bahwa saya pasti punya jalan untuk pergi mengurus paspor di Jakarta untuk tinggal di Belanda misalnya waktu itu, ya. Dan itu yang saya seringkali munculkan ketika ada pencerahan-pencerahan dari orang lain bahwa kamu harus optimis bahwa ada jalan yang akan dibuka oleh Tuhan. Sehingga
gereja, teman-teman yang lain memberikan bantuan untuk biaya perjalanan ke Jakarta, biaya mengurus paspor di Jakarta selama kurang lebih setahun karena waktu itu ada kasus terorisme ya, dan sebagainya. Istri juga harus menunggu setahun melahirkan baru bisa berangkat ke Belanda ya. Pikiran positif juga adalah bagian dari bagaimana kita sabar ya, sabar menunggu, sabar berharap, dan yang paling penting adalah apa yang dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwa apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum dilihat oleh manusia sudah disediakan oleh Tuhan. Yang penting selalu didik ya, latih pikiran kita untuk berpikiran positif, optimis, dan jangan pernah putus asa. Selalu perkatakan kata-kata yang optimis dan positif, dan hindari kata-kata pengeluhan, karena tiada pengeluhan memberi pertolongan. Nah teman-teman, itu tips yang keempat dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, share juga dan beri komen, bunyikan loncengnya, dan nantikan tips yang berikutnya ala tukang becak go internasional dan jadi dokter. Yang berminat untuk pesan bukunya atau membaca ada di perpustakaan Setinti Makassar, ada di KPI Institute, tapi juga bisa memesan langsung kepada kami ya. Tuhan Yesus memberkati, salam sukses.